Perkenalkan, saya Nurul Maulida, guru geografi dari SMA Negeri 2 Muara Badak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kecamatan Muara Badak. Di sini tempat saya belajar sekaligus mengajar. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Lebih relax kita yel dulu ya. Geografi? 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 Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas, artinya saya untuk membacakan doa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk mewujudkan rasa nasionalisme, alangkah lebih baiknya jika kita bersama-sama menyanyikan lagu Tak Gentar. Oke, Ibu saya kehadiran terlebih dahulu ya. Tiga, Aditya Januariski, Adian Tahir, Tartika, Dapat Setia. Sebelum mulai, kita cairkan suasana dulu dengan ice breaking, ya. Ice breakingnya namanya gajah dan semut, ya. Kalau kita tahu gajah itu berarti besar, besar dan semut kecil. Ya. Gajah semut dimulai. Gajah semut, 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 gajah semut. Kecil, ya, bilangnya kecil tapi tangannya begini. Gajah semut dimulai. Gajah semut, 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 gajah. Iya. Lanjut. Apa yang kalian bayangkan tentang desa? Desa di mana? Apalagi angkat tangan. Desa itu apa? Desa itu apa? Kalau ibu bilang desa, apa yang di pikiran kalian? Desa itu indah, apalagi? Desa itu? Cuacanya gimana? Hawanya? Sangat? Sejuk, apalagi? Tentang desa? Indah, sejuk, apalagi? Kira-kira apa lagi? Sama, apalagi desa itu? Daerah yang jauh dari kota. Oke, ini beberapa kata yang menggambarkan desa ya. Desa itu indah, tenang dan oke, silakan ini ada video tentang desa terbersih di Indonesia, namanya Desa Penglipuran di Bangli. Nah, jadi saat ibu menayangkan videonya, ibu minta tolong kalian fokus untuk memperhatikan, kemudian catat beberapa info yang penting. Setelah itu nanti ibu akan tanyakan apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut. Desa Penglipuran merupakan desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Penglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bali ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Lompat Tarung, PSR atau Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru destinasi ini masuk ke dalam Sustainable Destination Top 100 versi Green Destinations Foundation. Saat memasuki desa ini, kalau nggak disambut dengan deretan tanaman hijau, semakin masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh area desa. Di sini juga ada anak-anak penggunaan kendaraan bermotor. Ini dilakukan
beragam untuk menjaga lingkungan desa dan lingkungan agar bebas dari polusi. Siapapun dilarang membuang sampah sembarangan. Karena di desa ini disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Tadi baru saja kita menyaksikan video tentang desa terbersih ya di Indonesia. Desa apa namanya? Panglipuran. Di provinsi mana? Belum ada 5 ya. Di Bali. Ya di Bali tempatnya. Hari ini juga pembelajaran kita adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem learning. Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan karakteristik desa. Yang kedua, bisa menganalisis klasifikasi desa. Yang ketiga, menganalisis potensi desa. Dan yang keempat, menganalisis struktur perubahan desa. Yang keempat, bersyukur, ingin tahu, jujur, teliti, kerjasama, dan bertanggung jawab. Itu harapan dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Desa itu ada 3 unsur. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? 2, 3. Kalau ada kurang 1, kira-kira pasti akan timpang. Yang akan tersebelah ya pasti ada daerahnya, punya daerah pasti punya wilayah. Oke. Kemudian daerah wilayah itu ada namanya luasnya, luas batas lokasi. Oke. Kemudian yang kedua ada penduduk artinya apa? Orang ya. Ya, ada pertambangannya, ada pelayanannya, ada segala. Kemudian yang ketiga tata pergaulan di masyarakat desa itu tidak sembarangan. Karakteristik desa, karakteristik itu artinya apa nih? Ciri? Pasti ada bedanya dengan yang lain. Membedakan desa dengan kota. Yang pertama, hubungan antara anggota masyarakat berdasarkan dinamakan berarti sangat apa? Sangat ya kan? Apa-apa keluarga. Di sini kebanyakan kayak rumah itu bertetangga dengan keluarga. Nenekku, tanteku, iniku, iparku, jadi satu gang, satu kampung, gitu ya. Kalau di sini, bukannya sangat bagus dan tertutup oleh hukum non-formal. Dan namanya hukum adat ya yang tertulis sama moral itu sangat memperhatikan pergaulan masyarakat desanya. Kemudian masyarakatnya bergantung dengan alam. Contohnya apa itu? Kalau masyarakat bergantung dengan alam, ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang bisa menyebutkan? Ya, toko 5. Ya. Toko 5 sumber kehidupannya adalah ikan. Ada lagi desa yang lain? Silakan, ya. Ada lagi desa yang lain? Ada yang dari desa Saliki? Ya. Kalau kalian di Saliki itu bergantung sama alamnya bagaimana? Jadi pada ketentuannya tanaman pohon saling jadi manfaatkan masyarakat sebagai mata pencahariannya. Ya, jadi masyarakatnya memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Boleh bukan untuk Ferdian dan Fahri. Kemudian lanjut. Penduduk masih memegang teguh tradisi. Kalau desa-desa kita di Muara Badak tradisinya suku apa? Tradisi suku? Ada Bugis apa lagi? Yang mana? Ada juga ada ya. Jadi sama-sama di sini. Di sini kayak lebih ke Bugis sama ke Manda ya. Jadi kalau suku-suku Bugis itu nggak bisa jauh dari yang namanya pantai. Kalau orang Banjar nggak bisa jauh dari yang namanya sungai. Kalau orang Toraja itu nggak bisa jauh dari yang namanya persawahan sama dataran tinggi. Ya, makanya berarti kalau yang orang Toraja juga ada satu tuh pasti ini ya, bertanam padi kan. Itu sudah memang nalurinya di sana. Kayak orang Bugis nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya laut. Ya, mau pantai. Lanjut struktur perekonomian agraris. Agraris artinya apa? Agraris? Iya, bagaimana dengan pertanian. Oke, perbandingan manusia dan lahan cukup besar. Lebih besar lahan atau manusianya? Manusianya lebih sedikit jumlahnya. Lanjut, sekarang perasaan masih terbatas. Terbatas atau tidak? Terbatas. Contohnya apa? Ya, rumah sakit. Ya, rumah sakit di sini masih puskesmas. Jalan ini gimana? Lo bisa tahu nggak?
Berarti kalau ini apa namanya kayak di Kapuk itu kayak apa ya? Sebenarnya ketika melewati Simpang Kota Muara Badak, ketika melewati ini langsung pokoknya ada apa namanya ada ilustrasinya seperti itu ya. Nah, jadi berarti sudah itu hal yang sudah biasa dialami masyarakat desa. Tapi sebenarnya di balik yang terbatas itu, desa itu punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alamnya melimpah, desanya banyak masukan, tapi masih terbatas. Itu sangat ironis, nah sangat baiknya apa namanya berbanding terbalik dengan potensi desa yang begitu kaya. Yang ketiga, ada klasifikasi desa. Tolong dibacakan, Sofi. Desa agraris. Iya, agraris. Oke. Kalau nelayan berarti apa saja desa nelayan? Mata pencahariannya? Ya, punya mencari ikan. Oke, silahkan apa namanya kalian untuk membagi kelompok. Jadi di sini kelompoknya ada 5. Kemudian satu kelompok ada 6 orang, ya. Kemudian ada yang satu kelompok 7 orang juga, rata-rata 6. Ya, silakan untuk membentuk kelompoknya, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, silakan. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah menemukan masalah. Jadi masalahnya terkait dengan klasifikasi, potensi, dan pola permukiman ya desa masing-masing. Ini ada LKPD, silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Aku minta tolong perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Silakan kelompok ke depan dulu untuk mengambil LKPD. Kalian kerjakan, apa saja sesuai dengan desa kalian masing-masing tadi, ya. Bagian ininya, yang pertama bagian karakteristik desanya, yang kedua bagian klasifikasi desa, ketiga berdasarkan potensi, kemudian berdasarkan pola permukiman dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur ruang desa. Oke, silahkan dikerjakan ya. Waktunya untuk presentasi, artinya menampilkan hasil dari LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kami, yaitu desa Kesalam. Klasifikasi desa Kesalam termasuk desa agraris dan industri karena sebagian penduduknya bermata pencaharian pada bidang pertanian dan usaha mikro. Sebagai contohnya usaha mebel, usaha kuliner makanan, dan usaha sayur-sayuran. Lanjut ke potensi desa. Potensi desa itu ada 2. Yang pertama itu ada fisik sama non fisik. Yang fisiknya, lahan di desa dan alam itu beberapa dijadikan lahan pertanian atau sawah, lahan perkebunan, dan sebagian besarnya adalah pemukiman. Yang kedua, air di desa dan alam cenderung dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bukan kerja kami, ada yang bertanya. Silakan. Ada kelompok yang bertanya terkait dengan masing-masing dari kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 menanyakan apa fungsi aparatur desa. Jadi fungsinya aparatur desa itu untuk menjaga kelancaran administratif itu dan juga menerapkan sumber daya manusia di desa. Bagaimana jawabannya? Ya, dari kami ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, itu silakan maju dari desa Samiki. Beritahu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kasusnya untuk mempresentasikan hasil kelompok kami kelompok 2. Untuk pola permukiman desa Saniki yaitu memanjang menyusuri jalan raya. Faktor yang mempengaruhi pola permukiman desa Saniki memanjang adalah
sumber daya alamnya. Karena rata-rata masyarakatnya membuat permukiman yang dekat dari lahan mereka. Oleh sebab itu, kebanyakan perumahan tersebut dekat dari kebun-kebun mereka. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2 kelompok ini? Jadi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, bagaimana asal-usul terciptanya nama yayasan ini? Dan terima kasih kepada Wais. Jadi saya jawab di sini, asal muasal nama yayasan itu diambil dari buah paligi dalam bahasa Bugis yang artinya buah pepaya atau kates yang memiliki rumput dan makanan keluarga pada saat itu disebutkan dari sepanjang perkiraan sungai. Bisa diterima? Paligi ya. Kemudian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf apabila presentasi masih kurang maksimal, mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang untuk teman-teman dari sekarang kita semakin mantap tentang materi struktur keuangan desa ini. Sekarang kita lakukan evaluasi. Soal yang dibagikan lewat Google Form, silakan dibuka grupnya masing-masing. Oke, sekarang ada waktunya kesimpulan. Silakan Rifai. Yang kesimpulan hari ini belajar selama apa aja? Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan kali ini, khususnya saya dapat lebih banyak mengenai desa-desa yang ada di Kecamatan Muara dan juga potensi-potensi yang ada di dalamnya. Untuk Muhammad Rifai dari Oke, setelah ini ada yang namanya refleksi. Oke, silakan tadi untuk membacakan refleksi ke depan. Pertama, bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Bagaimana? Ya, berarti bahagia. Dua, materi apa saja yang sudah kami pelajari pada pertemuan ini? Desa dan kota kok bisa berhubungan, kok bisa berinteraksi, berarti ada